Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti Intan Pratiwi dengan NIM 20244064051116. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan dalam pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang. Administrasi pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek teknik operasional, tetapi juga mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian, sumber daya, pengarah tenaga pendidikan, hingga pengawasan pelaksanaan program-program pendidikan. Melalui administrasi yang baik, lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penggandaan, dan penggunaan dana dalam suatu perusahaan atau organisasi. Administrasi ini mencakup kegiatan pengelolaan keuangan, mulai dari menyusun anggaran, pemberian gaji kepada karyawan, pemasukan dana organisasi, penentuan sumber daya, penggunaan dana, hingga proses pembukuan keuangan. Tujuan administrasi keuangan. Administrasi keuangan di sekolah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, pengumpulan, dan pendokumentasian kebutuhan dana secara terbuka untuk berbagai kegiatan sekolah. Fungsi administrasi keuangan. Melalui pengelolaan administrasi keuangan, kebutuhan dana untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah dapat direncanakan dengan baik. Diusahakan pengadaannya dicatat secara terbuka serta dimanfaatkan untuk mendanai program-program sekolah secara optimal dan efisien. Manfaat administrasi keuangan. Yang pertama ada penerimaan dana dan pengeluaran dana yang teratur. Yang kedua, dana dapat dimanfaatkan, dikendalikan, dan dikoordinasikan dengan benar. Yang ketiga, meminimalkan sebuah kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional bahwa penggandaan dan penyalahgunaan sumber daya pendidikan itu dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau keluarga dari peserta didik. Peran guru dalam administrasi sekolah meliputi yang pertama membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan, yang kedua membuat laporan data usulan pembayaran gaji ke pemerintah kota, yang ketiga membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan, yang keempat membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran, yang kelima membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Yang keenam, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang ketujuh, menyetorkan pajak PPN dan PPh. Yang kedelapan, membagikan kaji atau rapel. Yang kesembilan, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Kesimpulan dari materi di atas adalah administrasi keuangan dalam pendidikan merupakan bagian penting dari pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana melalui perencanaan anggaran, penggandaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan yang sistematis. Terus sekolah dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan secara optimal. Sumber dana pendidikan berasal dari pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Proses administrasi melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, bendahara, dan guru, dan masing-masing memiliki peran yang merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan sekolah dengan administrasi keuangan yang baik. Sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan secara lebih efektif dan berdaya guna. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.